Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi poin paling penting agar bougainville Anda berbunga lebat. Untuk itu, simak video berikut ini tanpa skip, agar tidak mengalami kegagalan dalam melakukannya. Sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan update menarik dari channel Gusti OKMD. Bougainville merupakan salah satu tanaman hias yang paling diminati. Alasannya tidak lain karena perawatannya sangat mudah. Tanaman yang lebih dikenal dengan bunga kertas ini memiliki banyak varietas. Tidak sedikit yang tertarik mengoleksi berbagai macam jenis bunga ini, hasilnya rumah tampak indah dengan tampilan bunga kertas warna-warni. Dengan warnanya yang cantik, tidak heran jika banyak orang yang mencari bagaimana cara merawat bunga kertas yang benar. Tidak sulit merawat bunga kertas karena hampir semua varietas bunga ini sama cara pemeliharaannya. Bunga kertas bersemi hampir di setiap musim, baik di musim panas maupun musim hujan. Jenis bunga ini dapat tumbuh subur di mana saja, terutama habitat aslinya. Secara alami bunga kertas tetap dapat tumbuh subur meskipun hidup liar di alam terbuka. Namun, jika ingin tanaman ini memiliki kualitas lebih baik, tentu harus melakukan perawatan dengan tepat. Terlebih lagi apabila tujuannya untuk bisnis, tanaman harus memiliki daya tarik agar calon konsumen memiliki minat untuk membelinya. Simak cara merawat bunga kertas sederhana berikut ini. Yang pertama adalah media tanam yang tepat. Sudah dijelaskan di awal, tanaman ini dapat tumbuh di mana saja. Akan tetapi, karakter tanaman ini lebih suka tumbuh pada media yang berpori. Cara merawat bunga kertas yang pertama adalah dengan memilih media yang memiliki sirkulasi udara dan drainase yang baik. Seperti contohnya, media tanam campuran yang mengandung pasir. Seperti jenis tanaman pada umumnya, bunga kertas juga membutuhkan nutrisi yang cukup. Gunakan media yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Coba campurkan tanah humus dengan pasir. Disarankan jangan menggunakan pasir yang terlalu lembut, pasir kasar lebih efektif dalam menstabilkan kelembaban pada media tanam. Kondisi ini akan membantu tanaman tumbuh lebih subur. Yang kedua adalah proses penanaman yang benar. Tanaman bougainville tidak akan berbunga lebat jika tidak memahami perlakuan khusus saat awal penanaman. Pengaturan jarak tumbuh, batang, dan akar mempengaruhi kelangsungan pembunggan pada waktu mas vegetatif bougainville berlangsung. Komposisi jarak ini sangat menentukan keberlangsungan pembungaan pada saat masanya telah tiba. Setelah media tanam siap, cara merawat bunga kertas selanjutnya adalah terletak pada proses menanam bibit terbaik dari tanaman bunga kertas. Apabila sebelumnya sudah memiliki tanaman hias ini, sebaiknya jangan membeli bibit baru lagi. Coba bereksperimen dengan cara stek batang. Pilih batang tanaman yang cukup dewasa, lalu potong menyorong. Pastikan potongannya runcing. Kemudian tancapkan potongan batang tersebut pada media sedalam kurang lebih 5 cm. Jika ingin memiliki lebih dari satu warna bunga dalam satu tanaman, gunakan teknik sambung pucuk. Caranya, menyambungkan batang muda pada batang tanaman lain yang sudah dewasa. Perlu diingat, sambung pucuk menggunakan dua varietas bunga kertas yang berbeda. Perawatan yang ketiga agar bougainville berbunga lebat adalah rutin melakukan pemangkasan. Cara merawat bunga kertas yang satu ini seringkali dilewatkan. Padahal penting melakukan pemangkasan secara rutin. Memangkas ranting tidak hanya membuat tampilan tanaman terlihat rapi, tapi juga membantu merangsang pertumbuhan bunga. Setelah Anda memangkas semua ranting-ranting muda tersebut, lakukan pruning daun. Dengan melakukan pruning daun, maka pertumbuhan bunga akan lebih cepat. Dengan melakukan pruning daun, kuncup bunga akan tumbuh bersama dengan tunas-tunas muda. Namun perlu diperhatikan bahwa daun yang akan kita pruning adalah daun-daun yang sudah tua, ditandai dengan warna yang hijau pekat dan sedikit rapuh. Pemangkasan tidak hanya dilakukan pada ranting, akar tanaman juga perlu dipangkas. Apalagi yang menanam menggunakan pot, tujuannya supaya akar tidak melebihi kapasitas pot. Akar yang terlihat menjalar-jalar keluar pot tampak tidak sedap dipandang. Di sela-sela memangkas tanaman biasanya menemukan ujung tanaman yang layu. Jika menemukan kondisi seperti ini jangan dibiarkan. Siangi ujung tanaman yang layu tersebut untuk mendorong pertumbuhan baru. Tahap keempat adalah menyiram tanaman dengan takaran air yang pas.
Awal penanaman bunga kertas membutuhkan air yang melimpah. Hal ini karena akar tanaman bunga kertas yang masih baru lebih banyak membutuhkan nutrisi. Setelah tumbuh besar, tanaman ini memasuki fase kering, di mana pada tahapan tersebut penyiraman dilakukan dengan mengurangi takaran air. Fase kering ditandai dengan kuncup-kuncup yang siap merekah. Terlalu banyak mendapat air membuat bunga sulit mekar. Fase ini hanya berlangsung selama sekitar 4 hari saja. Setelah bunga mekar sempurna, lakukan penyiraman seperti biasa. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, ikuti hal-hal berikut ini. Bunga bougainville merupakan tanaman bunga yang membutuhkan banyak asupan sinar matahari, yaitu sekitar 70% sinar matahari, bahkan di saat matahari terik sekalipun. Maka dari itu, simpanlah bunga bougainville Anda pada tempat-tempat terbuka yang dapat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Bunga bougainville menyukai paparan sinar matahari langsung. Ia akan tumbuh subur jika diletakkan pada area terbuka. Untuk pemupukan, bunga kertas tidak memerlukan pemupukan secara khusus. Hanya seperti tanaman-tanaman lain pada umumnya. Berikan secara berkala dalam jumlah yang sewajarnya saja. Walaupun bunga bougainville bisa tumbuh di mana-mana, namun tampilan bunga yang diberi pupuk jelas berbeda dengan yang tidak diberi. Bunga yang diberi pupuk akan tumbuh lebih lebat dan subur. Bougainville bersifat rimbun, jadi tanaman ini akan tumbuh dan berbunga dengan lebat. Maka dari itu, diperlukan pemangkasan agar tanamannya tidak bersulur kemana-mana. Dengan pemangkasan berkala, maka tampilan bunga bougainville bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Bisa dibuat bougainville bonsai atau dijadikan penghias pagar rumah. Selain mempercantik tampilan, pemangkasan terhadap bougainville juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga-bunga indah yang baru juga menjauhkannya dari penyakit-penyakit atau hama tanaman. Selain mempunyai bunga yang bercorak indah serta sedap dilihat mata, bunga kertas juga memiliki beberapa manfaat yang bagus untuk kesehatan. Zat yang terdapat dalam bunga kertas berupa senyawa pinitol dipercaya dapat menyembuhkan masalah resistensi insulin. Untuk mengatasinya, bunga kertas dikeringkan terlebih dulu untuk kemudian dijadikan sebagai teh. Manfaat bunga kertas berikutnya yakni untuk menangani permasalahan batuk, kita dapat memakai bagian kulit batang bunga kertas lewat cara mengeringkannya terlebih dulu. Lalu, tumbuk hingga benar-benar halus. Kemudian, campur bubuk itu dengan air. Ekstrak daun bunga kertas ternyata ampuh melawan perkembangan bakteri tak baik di pencernaan kita, terutama dapat mengobati diare dan permasalahan pencernaan yang lain. Di Meksiko sendiri, bunga kertas telah dijadikan minuman alami untuk menangani penyakit tekanan darah tinggi. Senyawa yang ada di bunga kertas dapat menghambat permasalahan penumpukan plak di pembuluh darah sehingga bunga kertas dapat dipakai sebagai pengatur tekanan darah. Bunga kertas ternyata mempunyai kemampuan menyaring udara yang baik. Efeknya dapat meningkatkan kualitas udara dan air sehingga bisa menekan polusi akibat dari udara yang kotor serta timbal. Oleh karena itu, bunga kertas sering terlihat sebagai penghias di tepi jalan atau rumah. Sejak zaman dulu, teh bunga kertas sudah dikonsumsi sebagai obat herbal di negara asal bunga ini, yaitu Meksiko. Untuk melindungi tekanan darah serta sebagai penyeimbang kandungan kolesterol, ekstrak daun bunga kertas dapat dikonsumsi dengan cara teratur.